percepatan sudut, ada percepatan sudut. Ini gambar apa nih? Hah? Poligon apa? Percepatan. Nah, bagus tuh ya, tahu poligon percepatan ya. Ini poligon percepatan. Ini sudah perhatikan. Di sini ada G3. G3 itu berarti percepatan tibatan 3 untuk titik G3. Nah, ya, saudara cari tahu. Ini G2 di sini dan ini G4. Nah, ini besarnya alfa 2, 3 dan 4. Cewek, CCW. Cewek apa? Sarah jarum jam. CCW 2, AG3, AG4 ya. Oke. Sekarang berapa momen inersianya? Berapa gaya inersia dan momen inersia? Ya. Nah, ini W2, W3, W4. W itu apa W? W apa W? Berat. Satuannya Newton. Nah, nih ya. I2, I3, I4. Satuannya apa? Kilogram meter pangkat 2. Jadi gini. Coba perhatikan ya. Untuk memahami apa sih momen inersia itu, coba perhatikan. Ini ada kayak gini ya. Terus ini bandul, ini bandul. Nah, sama ini. Ini momen inersianya misalnya 2 kg meter pangkat 2. Ini momen inersianya 3 atau 4 ya, 4 kg meter pangkat 2. Menurut saudara, mana lebih susah muterin yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Karena besar ya kan? Itulah momen inersia. Jadi contoh gini, berarti kesimpulannya apa? Momen inersia adalah suatu usaha untuk memutar suatu benda, gitu ya. Jadi kalau makin besar momen inersianya, berarti torsi yang dibutuhkan untuk memutarnya itu makin besar, gitu ya. Itulah prinsip momen inersia. Ya. Nah, contohnya misalnya nih, benda ini nih ya, yang mesin pengering ini, ya, coba perhatikan nih, ya. Analisa nih. Nah, ini ada mekanisme engkol ya. Nah, ini sebuah mesin diesel silinder tunggal mempunyai satu engkol berjari-jari 6. Ya, ini berjari-jari 6 itu berarti 02A, betul ya? Ya. Dan satu batang buku yang panjangnya 22,5, berarti dari sini ke sini ya. Jika kecepatan engkol 2000 rpm ke arah melawan putaran jarum dan konstan, tentukan harga dan lokasi gaya inersia untuk setiap penghubung pada saat engkol membuat sudut 60 derajat dengan garis yang melalui bantalan engkol dan penang orang. Titik berat masing-masing penghubung ditentukan. Ini soalnya, ini W2, W3, W4. W2 apa W2 maksudnya? Berat. Berat apa? Berat apa? Apa? W2 berat batang W3 batang 3. Itu yang penting tuh ya, saudara harus tahu dulu tuh ya, gitu ya. Oke. I2 dan I3 tahu kan? Nah, apa sih yang harus kita lakukan buat analisa kecepatan? Ini ya, paham ya? Nah, ini kayak begini kalau bikin soal yang baru tuh ya. Jadi poligon di bawah ini gitu ya. Jelas? Ini poligon percepatan. Ini urutannya ya. Lihat soal ya, analisa kecepatan putaran batang 2, N2, seterusnya bla 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 bla. Berarti cari omega 2 dong, betul nggak? Iya. 2,1 kecepatan titik A ini ya. Dapat kecepatan titik B, bla 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 bla. Poligon kecepatan ya. Dapat dari poligon kecepatan dapat VA, VB, VBA dan seterusnya. Ini
omega 3 searah jarum mencari kecepatan berat titik batang 2. Nah, karena titik G2 segaris dengan titik A pada batang 2, maka garis vektor kecepatan G2 berimpit dengan titik A. Ingat garis vektornya ya, paham? Besarnya ditentukan dari perbandingan kecepatan dan perbandingan jarak, sehingga besar Vg2 adalah Vg2 bagi A bla 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 dapat 10,46 meter per second. Besarnya Vg3 VA ditambah Vg3A dapat Vg3A gimana? Dapat Vg3A perbandingan Vg3A per VBA sama dengan Ag3 dibagi A. Jadi Vg3A sama dengan VBA dikali Ag3 dibagi A. VBA berapa? Jelas? 8 kan? Ya enggak? Dari sini PB ya, PB. Nah, PB kan 15,4 ya. PBA adalah 8 ya. PB3A dibagi PBA. PBA kan 8 ya. Betul nggak? 8 kali 10 per 25 ya, berarti 3,55. Berapa tadi? PBA ya, PBA mana PBA? Nah ini, ya paham ya? Dapat ya 3,55. Nah, arah VG3A tegak lurus batang 3, jadi vektor VG3A segaris dengan vektor VB. Dari poligon kecepatan diperoleh VG3 7,4 cm ya, kali 2 14,8 meter per. Jadi ini ya, ini kan apa namanya, VA tambah VG3A ini kan ya, kelihatan ya. Ini tarik sini ya. Kalau ini kan 10 tadi, ini kan kalau ini kan 8 ya enggak? Nah, kalau ini kan cuma 3 kan? Iya. Nah, sudah pakai skala sampai di sini ya. Tarik dari sini ke sini. PG ya. Cuma agak panjang sih. Oke. Nah, sekarang analisa kecepatan. Nah, ini AA, AN, ATA ya. Ini ANA ini rumusnya ya. Titik. Jadi di mana arahnya sejajar batang 2 dari titik A menuju 0,2A. Jelas ya? Menuju 0,2A. Alfa 2-nya konstan ya, omega 2-nya konstan, berarti alfa 2-nya sehingga percepatan tangensialnya nah, ini mencari percepatan di titik B ya. Ini dan nanti baca ya. Nah, ini alfa 3 ya, perlawanan jarum jam ya. Ini mencari kecepatan percepatan di titik G2 ya. Ini rumusnya Ag2 per A. Jadi perbandingan karena dia satu garis ya. Ini dapat bila dikonversi menjadi panjang vektor berarti 5,4 cm ya. Ini Ag2 di sini. Nah, untuk mencari ANG3 AG3 ya. Ini AG3 AA ditambah AN G3A ditambah AT G3. Nah, AA kan olahraga besar diketahui ya.
ANG3 arah dan besar diketahui, ATG3 arah dan besar diketahui. Nah ini arahnya sejajar, tegak, lurus. Paham ya? Nah ini besar ANG3 sekian. Bila dikonversi menjadi vektor, panjang vektor dibagi 500 dapat dari mana? Skala, ya kan? Skala. Jadi kalau diketahui percepatannya, bisa kita tahu panjangnya kan gitu ya. Dengan kita mendapatkan percepatan di titik G3 sini ya. Ini menghitung gaya resultan. Batang 2 diketahui W2 25 meter, maka masanya adalah 25 dibagi 9,8 2,5. Nah, gaya resultannya adalah F2 AG2 kali F ya. AG2 berapa? 2739,4 kali 2,5. Ini gaya resultan ya. Batang 2, batang 3 dan batang ini gaya inersia. Kalau di batang 2 karena tidak ada percepatan sudut, berarti gayanya itu ada apa? Separalel dengan batang kan, batang 2 ya. Nih. Karena dia tidak percepatan sudut. Ini F2 adalah gaya inersia, gaya resultan, dan ini gaya inersia. Nah, sekarang lihat nih. Karena tadi ini batang 2 ya, di batang 3. Nah, karena batang 3 tadi apa? Berlawanan jarum jam. Nah, kita untuk meletakkan meletakkan gayanya ya, kita buat jari-jari. Nah, di lingkaran seperti ini. Nah, kemudian ini kita letakkan gaya Gaya F di 3. Searah dengan apa? Searah dengan ini nih. Nah, ini nih ya, searah dengan ini. Ya, paham? Nah, di sini searah. Nah, ini F3 gaya resultan, ini F3 kecil gaya inersia. Nah, ini gaya resultan, ini gaya inersia. Setelah kita gambar semua, nah ini posisinya kayak begini. Ini gaya inersia batang 2, ini gaya inersia batang 3, dan ini gaya inersia batang 4. Jadi dah statis, ya kan? Seperti analisa tadi. Ya. Nah, ini contoh ya, contoh penyelesaian